Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita nikmat bisa bangun tidur dalam kondisi sehat, bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh, dan juga sebelumnya salat sunnah qabliyah subuh. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus kita tingkatkan, karena orang yang senantiasa mensyukuri nikmatnya dengan mengisi ibadah, Allah akan berikan nikmat yang lebih baik setelahnya. Maka ketika seorang manusia bisa mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat. Maka ketika orang tersebut bisa mensyukuri nikmat, Allah janjikan nikmat yang setelahnya, nikmat yang lebih baik daripada nikmat pada waktu itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Ini yang Allah berfirman, yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dan yakini bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, walaupun sedikit pun tidak akan mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita termasuk orang-orang yang di pagi hari ini bisa berkumpul di satu majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah seorang berkumpul atau beberapa orang berkumpul dalam satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah ini bukan hanya membaca Al-Quran, tapi memaknai, memahami, mentadabburi isi Al-Quran. Itu juga termasuk dalam makna membaca Al-Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka belajar apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Apa manfaatnya? Illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ada 4 keutamaan orang yang duduk dalam satu majlis. Kenapa ini saya ulangi? Karena pentingnya orang mencari ilmu sebagai bekal untuk ibadah, sebagai landasan untuk melaksanakan ibadah, sebagai landasan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal ke akhirat. Karena bekal ini harus dilandasi dengan ilmu agar Allah menerima amal-amal kebaikan kita. Hafathumul malaik, pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, hatinya senantiasa diberikan ketenangan.
karena sudah tidak ada kegudahan, sudah tidak ada keraguan bahwa orang yang melaksanakan salat 5 waktu Allah akan berikan jaminan surga. Karena apa? Dengan ilmu tadi. Ketika kita tahu ilmunya, maka kita akan jadi tenang. Makanya nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya. Dengan adanya ilmu, insya Allah kita semakin yakin bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk damai, bukan untuk berperang, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk bermusuhan. Jadi dengan ilmu insya Allah kita akan muncul dan tumbuh kasih sayang kita kepada sesama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu wahafathumul malaikah, akan dilindungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini berkumpul seperti ini, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Ketahuilah si fulan sedang mencari ilmu, catat sebagai amal kebaikan, catat sebagai orang yang fi sabilillah. Jadi orang yang sedang mencari ilmu itu disebut fi sabilillah. Lalu yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah senantiasa menyebut-nyebut nama seseorang yang sedang thalabul ilmi. Maka orang yang rajin ngaji, orang yang thalabul ilmi, dia tidak asing lagi di atas arsanya, sering disebut oleh malaikat-malaikatnya. Itu hebatnya orang-orang yang sedang mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah manfaat atau faedah orang yang thalabul ilmi. Yang paling pasti adalah bertambahnya ilmu ketika orang tersebut belajar. Kalau belajar enggak bertambah ilmu, ya enggak mungkin lah, maka tidak disebut belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir nanti, yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya enggak lihat berapa kali yang siapa Pak ini? Ya, yang biasanya tertawanya agak muda kelihatannya. Siapa itu? Oh, Pak Anto. Kemana? Tadi ada? Tadi salat subuh. Oh, lagi Bandung. Biasanya dia renyah, murah senyum ya. Ngangenin jadi ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir sakit aja. Sehat ya? Baik, masih tetap hukmu tarkis shalah, hukumnya orang yang meninggalkan salat. Kenapa ini saya lanjutkan? Karena penting untuk kita ketahui agar kita tidak menyepelekan salat. Karena salat itu sekali lagi tiangnya agama. Salat itu yang membedakan antara muslim dan kafir. Hadis an Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus shalah. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berpendapat tidak ada sesuatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Mereka berpendapat seperti itu. Jadi para sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling tahu makna daripada hadis, mengatakan bahwa la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. La yarawna syai'an, tidak melihat sesuatu minal a'mali, dari amalan-amalan tersebut. Jadi tidak ada amalan-amalan yang apabila ditinggalkan dia menjadikan kufur kecuali salat. Jadi penting sekali salat ini untuk kita laksanakan dan kita harus jaga dan kita harus perhatikan.
Kalau toh kita makan itu mengenyangkan, maka sholat ini menjadikan kita insya Allah nanti dibebaskan dari api neraka. Kalau sebaliknya orang yang tidak memperhatikan sholat, na'udzubillah thumma na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Maksudnya bagaimana? Mereka melaksanakan salat tapi mereka alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melupakan salat. Mereka melaksanakan tapi melupakan. Ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang mengundur-ngundur waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat, masih jam segini aja kok, masih lama, masih jam segini aja, masih asik nonton TV. Sampai asiknya nonton TV, apalagi bola, keluar sholat, sudah habis waktu sholat tersebut, maka orang tersebut termasuk fawailul lil musallin. Kenapa? Dia harus melaksanakan sholat tapi di luar waktu. Seharusnya di awal waktu, seharusnya di waktu sholat tersebut, jangan sampai keluar dari waktunya. Wa qala Muhammad ibn Nasr al-Maruzi, sami'tu Ishaq yaqul sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarikas salati kafirun, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Wa kadzalika kana ra'yu ahli ilmi min ladun Muhammadin, begitu juga pendapat orang-orang yang berilmu dari golongan sahabat, bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja min ghairi udhrin, tanpa ada uzur yang syar'i, maka mereka kafir. Ya. Nanti saya jelaskan. Terus bagaimana pendapat-pendapat yang lainnya? Ini yang dilihat dari hadis. Wa qala Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm mengatakan, wa qad jaa'a an Umar, ada riwayat dari Umar, wa Abdurrahman ibnu Auf, dan juga Abdurrahman ibnu Auf, dan Mu'ad bin Jabal, dan juga Mu'ad bin Jabal, wa Abi Hurairah, dan juga dari Abi Hurairah, wa ghairuhum minas sahabah, dan kebanyakan dari para sahabat. Jadi dari Umar, juga dari Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tak tahu Abdurrahman bin Auf seorang saudagar kaya. Jadi kalau ada saudagar kaya lupa dengan salat, malu dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pebisnis yang handal, pebisnis yang hebat. Beliau pas hijrah ke Madinah, hartanya ditinggalkan, tapi beliau memang otak bisnisnya. Berangkat ke pasar diberitahu dapat untung. Jadi kalau sudah otaknya bisnis itu pintar untuk mengolah, mencari kesempatan. Dan setiap langkahnya itu bisnis, dan itu boleh-boleh saja, yang penting orang tersebut tidak meninggalkan ibadah. Dan itu bagus. Waktu-waktunya digunakan untuk beribadah, di antaranya adalah mengumpulkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Abdurrahman bin Auf, terus Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini seorang yang ahli ilmu juga, sampai diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah. Itu Mu'ad bin Jabal. Wa Abi Hurairah, siapa yang tidak tahu Abu Hurairah? Beliau adalah perawi hadis yang terbanyak di antara para sahabat. Walaupun beliau bertemu dengan Rasulullah dan berpisah dengan Rasulullah hanya sebentar, kurang lebih 3 tahun. Tapi orang yang paling banyak hafalan hadisnya di antara para sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Bagaimana dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga yang lainnya? Masih banyakkan Abu Hurairah. Kenapa? Karena senantiasa mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur Islamnya itu sebentar, tapi dia isinya sangat banyak. Ya, maksudnya isinya apa? Terus bermulazamah dengan Rasulullah, dan dia itu hafalannya kuat banget. Abu Hurairah radhiyallahu an. Setiap Rasulullah bersabda diingat, dicatat. Setiap Rasulullah bersabda diingat, dicatat. Jadi di dalam kesempatan itu, di dalam waktu bertemu dengan Rasulullah, senantiasa beliau meriwayatkan hadis. Mereka berpendapat, yaitu Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan juga beberapa para sahabat, anna man taraka salata fardin wahidah muta'ammidan hatta yakhruja waqtuha fahuwa kafirun murtad. Masya Allah. Ini sahabat, Pak, ya, karena imannya yang kuat, berpendapat barang siapa yang meninggalkan salat fardu satu saja dengan sengaja sampai keluar waktu salat tersebut, maka orang tersebut tergolong orang kafir dan murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang dia melaksanakan salat sebelumnya, lalu pada waktu tertentu dia tidak melaksanakan sholat karena disengaja, tidak ada udzur syar'i, kecuali udzur syar'i bepergian ke Bandung, bepergian ke Cirebon, bepergian ke mana, Banten atau yang lainnya, maka ini disebut udzur syar'i. Dia enggak ada udzur syar'i, dia enggak sibuk, tapi dia tidak melaksanakan sholat dengan sengaja sampai keluar waktu sholat, maka disebut oleh para sahabat orang tersebut kafir murtad. Ya, wala na'lamu li haula'is sahaba mukhalifan, dan tidak kita temukan pendapat para sahabat yang bertentangan dengan pendapat sahabat yang disebutkan tadi. Baik, itu tentang masalah salat. Adapun ahadits al-musarrihah bi wujudi qatli, hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya dibunuh orang tersebut. Tapi sekali lagi saya landasin, jangan sampai dilakukan di negara yang tidak diterapkan syariat. Dan juga walaupun diterapkan syariat, nggak boleh dilakukan person, yaitu pribadi masing-masing, nggak boleh. Contoh di Indonesia diberlakukan syariat, contoh kayak di Aceh diberlakukan syariat, orang yang minum khamar hukumannya jilid itu dibukul. Begitu juga pezina yang sudah nikah, dia dirajam. Kalau pezina yang belum menikah beda lagi. Nah, di daerah tersebut sudah menerapkan syariat, tapi nggak boleh pelaksanaannya itu secara pribadi, harus pemerintah. Itu dalam aturan syariat. Kenapa? Kalau pribadi masing-masing nanti akan terjadi kekacauan, maka pemerintah, contoh, dia nggak sholat, kita nggak bisa mengkisos atau melaksanakan, karena kita manusia, rakyat biasa, yang bisa itu pemerintah. Jadi nggak sembarangan menerapkan syariat seperti ini. Maksudnya hadis yang menerangkan tentang orang yang tidak melaksanakan sholat itu boleh dibunuh. Ya, jadi jangan sampai baca hadis ini langsung diterapkan, ini berbahaya ini. Maka pentingnya belajar dari seorang guru atau ulama agar tidak tersesat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nanti saya akan jelaskan banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Tapi ada pendapat ulama
Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki yang mengatakan tidak kufur. Kenapa bisa berpendapat seperti itu saya jelaskan. Bukan berarti Imam Syafi'i, Imam Maliki tidak mengerti hadis. Imam Maliki itu ahlul hadis, orang Madinah, tinggal di Madinah. Kalau Imam Syafi'i berkelana dari Gaza, besarnya terus besar di Makkah, habis itu ke Baghdad, habis Baghdad ke Mesir lalu meninggal. Itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah bukan di Makkah dan Madinah, tapi berada di Irak, bukan Iran ya, di Irak, di Kufah. Pusat peradaban ketika itu berada di Kufah. Dan juga ibu kota, ya, ibu kota negara atau khilafah itu berada di Irak, Baghdad, Kufah, Basrah. Itu negara, ibu kota negara dulu, bukan di Makkah dan Madinah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abbas, saya jelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya dibunuh orang yang tidak sholat. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, ini tidak diberlakukan di negara yang tidak menerapkan syariat dan juga tidak boleh diberlakukan ketika bukan dari pemerintah. Wa Ali bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ural Islam, tali agama Islam, ikatan agama Islam, wa qawaiduddin, dan landasan agama Islam salasah, ada 3. Saya ulangi lagi. Tali agama Islam dan pondasi agama Islam, qawaid itu kaidah, artinya pondasi agama Islam ada 3. Yang namanya pondasi ya buat tatakan bangunan setelahnya, itu disebut pondasi. Apa pondasi di dalam Islam? Yaitu 1, tapi sebelumnya, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 tersebut, maka orang tersebut kafir dan halal darahnya. Pertama apa? Syahadah, mengucapkan syahadat. Kedua, salat maktubah, salat 5 waktu, itu rukun Islam, itu pondasi Islam. Wa saumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Man taraka minhunna wahidah fahuwa kafirun billahi wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun wa qad halla damuhu wa maluh. Ini sudah saya jelaskan. Maksudnya la yuqbalu sarfun wa la adlun, la yuqbalu minhu fardun wa la naflun. Jadi kalau orang tersebut meninggalkan salah satu rukun Islam tersebut, maka tidak diterima amal-amal fardunya dan nafalnya. Nafal itu yang sunnahnya. Maka hati-hati, jangan sampai termasuk orang-orang yang seperti ini. Kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayatut taufik sampai Allah mengambil atau memisahkan ruh dengan jasad kita. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umirtu, saya disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka itu mengucapkan syahadat, wa yuqimus salat, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni diba'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melaksanakan yang saya sebutkan di atas tadi, maka darah mereka, harta mereka haram hukumnya bagi kita. Maka enggak boleh kita sesama muslim
ngambil, dia itu kan orang pelit, ambil aja barangnya, hartanya, curi aja, nggak boleh. Haram darahnya, haram hartanya untuk kita ambil karena mereka itu adalah sesama muslim. Dan jangan sampai dibalik juga, kalau gitu selain non muslim bisa kita rampas, bisa kita perampok. Enggak, ini bahaya juga. Dari hadis ini makanya kalau hadis itu harus dipahami betul-betul, biar tidak ada penyesatan-penyesatan dalam memahami tekstualnya, lalu dibalik mafhumul mukhalafah jadi seperti ini bahaya sekali. Jadi di dalam hadis saya disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah dan melaksanakan salat atau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melaksanakan seperti itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga dan harta mereka terjaga. Lalu kita fahami sebaliknya mafhumul mukhalafah. Ini juga enggak semuanya bisa difahami dengan mafhumul mukhalafah. Kalau gitu non muslim boleh dong kita bunuh, non muslim boleh kita jarah uangnya, enggak boleh. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi enggak seperti yang kita fahami hadis tersebut secara tekstual saja, akan berbahaya. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara. Nih, innahu yusta'malu alaikum umara, nanti kalian itu akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin. Fata'rifunahu wa tunkirun, kalian tahu mereka tapi kalian mengingkari, maksudnya enggak sesuai dengan kita. Ya, pemimpin ini tidak maksudnya pemimpin di dalam hadis ini kita tidak sesuai dengannya. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang membencinya maka dia termasuk orang yang terbebas. Waman angkara, dan barang siapa yang mengingkari pemimpin terfaqad salima, maka dia selamat. Nanti dulu saya jelaskan. Walakin man radiya wa taba'a, dan barang siapa yang ridha dan mengikuti pemimpin seperti yang jaur. Jaur itu zalim. Jaur itu yang qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuqatiluhum, kami merangi mereka. Kata Rasulullah, enggak, jangan diperangi mereka. La ma sallu, selama mereka masih melaksanakan salat. Jadi membenci pemimpin itu boleh, tapi harus dalam hati. Maksudnya kita nggak suka kezalimannya, kita nggak suka dia suka berbuat maksiat. Ya, kalau berbuat maksiat memang urusan dia, tapi kita sebagai pemimpin, sebagai rakyat, milih yang bagus. Ya, milih yang bagus, jangan sampai milih yang ahlul maksiat. Bahaya nanti kalau yang memimpin ahlul maksiat, suka kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini sudah dijelaskan di dalam hadis, innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Kalian nanti akan dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang kalian tahu, kecuali kalau nggak tahu nggak masalah. Kalian tahu, wa tunkirun, lalu kalian mengingkari karena perbuatan pemimpin tersebut. Kita nggak suka dari perbuatannya yang ya tadi, ya, suka zalim, suka berbuat dosa jelas-jelasan. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang membencinya maka orang tersebut sudah selamat. Waman angkara, maksud selamat itu enggak ada pertanyaan nanti di hari akhir. Faqad waman angkara, pertanyaan dalam khusus itu ya. Waman angkara faqad salima, barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a, bagaimana dengan orang yang ridha dan mengikuti pemimpin tersebut? Qalu ya Rasulullah, para sahabat itu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nuqatiluhum,
bolehkah kami memerangi mereka ya Rasulullah? Jangan. Qala la, jangan. Ma sallu, mereka itu masih melaksanakan salat. Selama mereka masih melaksanakan salat, kita tidak boleh memeranginya. Ya. Saya enggak bicara secara luas ya. Baik, rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut ja'lul mani' min muqatalati umara al-jawr as-salah. Hadis tersebut melarang untuk memerangi pemimpin-pemimpin yang zalim, fasik. Fasik itu suka berbuat dosa besar, minum minuman keras, habis itu zina. Ya, itu dosa besar. Itu termasuk jawur. Nah, selama masih sholat kita nggak boleh disuruh merangi. Itu ya. Sampai di situ kehati-hatian dalam Islam. Baik, wa Nabi Sa'id qala, dari Abu Sa'id dia berkata, bu'itsa ali wa huwa bil Yaman ila Nabi bidahibah faqasamahuma baina arba'ah faqala rajul ya Rasulullah ittaqillah qala wailak awalasta ahaqqa ahlil ardi ayyattaqillah thumma walla rajul faqala Khalid bin Walid ya Rasulullah ala adribu unuqahu. Khalid bin Walid ini panglima perang. Yang namanya Khalid disebut itu langsung orang mengenal dia panglima perang terhebat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Umar bin Khattab tentang keberaniannya, kalau Khalid bin Walid itu tentang kecerdasannya dalam memimpin perang, strategi perangnya hebat, dan termasuk yang pemimpin ngalahkan orang Islam pada waktu perang Uhud. Perang Uhud kita kalah, umat Islam kalah. Pemimpin atau panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sebelum masuk Islam, memang di awal-awal umat Islam mendapatkan kemenangan, sampai-sampai di bawah itu sudah ngambil ghanimah. Ghanimah itu sisa-sisa musuh atau sisa-sisa senjata atau perlengkapan dari musuh diambil oleh orang muslim. Ngambillah di bawah barang-barang perang, unta, kuda, makanan, emas dan lain sebagainya diambil. Yang di atas yang nggak dapat, bagian pemanah kan di atas ditukarkan oleh Rasulullah. Loh, kok mereka mengambil harta perang? Udah berebut seperti ya kita tahu kalau seandainya ada subsidi lah, subsidi apa namanya dulu, bagi-bagi beras atau apa, berebut kan? Diumumkan di sini contoh akan berebut, diumumkan di Mustika Jaya akan berebut berjubel. Nah, dalam waktu perang tersebut banyak yang mendapatkan ghanimah, yang bagian bawah, yang bagian atas nggak dapat. Orang di atas dalam hatinya, ya kita sama-sama perang kok nggak dapat. Nah, turunlah yang di atas, lupa dengan nasihat Rasulullah, jangan turun sebelum ada nasihat dari saya. Yang terjadi apa? Khalid bin Walid dengan pasukannya mengambil posisi yang di atas tersebut dan memanahi orang-orang muslim yang di bawah. Sehebat apapun, sebanyak apapun yang di bawah, yang nggak bisa menang yang di atas. Yang di atas tinggal ya mana. Banyak yang meninggal umat Islam dan kalah di situ, bahkan disiarkan, diramaikan, disosialisasikan Rasulullah meninggal. Padahal tidak meninggal. Itu strategi perang. Kalau sudah diumumkan meninggal, sudah pemimpinnya sudah meninggal, ya nggak bisa melanjutin peperangan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya jelaskan.
wa huwa bil bu'itsa ali wa huwa bil yaman ila nabi bidhahabiyyah faqasamaha baina arba'ah faqala rajul. Jadi Imam Ali berada ketika itu di Yaman, disuruh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhahibah faqasama, yaitu dengan bentuk emas. Jadi membawa beberapa emas, keping emas, faqasamaha baina arba', lalu dibagi untuk 4 orang atau 4 bagian. Ya Rasulullah, lalu datanglah seorang dan mengatakan, ya Rasulullah ittaqillah, wahai utusan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Istilahnya dinasehatin. Rasulullah dinasehatin oleh orang lain. Ya, geramlah para sahabat melihat kelakuan orang tersebut. Ini kurang ajang banget ini. Anak baru kemarin sudah mengatakan ittaqillah. Maka ini penting seorang yang mencari ilmu belajar adab. Kalau nggak belajar adab, nanti gurunya di depan terus. Ini nggak ada keberkahan. Makanya belajar ilmu itu harusnya dibarengi belajar adab thalabul ilmi. Kenapa? Ini penting. Kalau nggak didasari dengan adab, maka dia itu akan mendapat gurunya karena merasa pintar, menyalahkan yang lainnya, padahal belum tentu yang dia pikirkan itu betul juga. Ini kan berbahaya. Maka adab ini harus dilandaskan pada anak-anak kita, pada generasi penerus kita. Jangan sampai su'ul adab dengan gurunya, dengan ustadznya, apalagi sampai ke orang tuanya. Nah, ini terjadi. Orang tuanya dikatakan ahlul ada ini, dan terjadi ahlus syirik. Kan bahaya. Syirik itu kan Masya Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syirik, kecuali selain itu akan diampuni. Selain syirik diampuni oleh Allah. Orang tuanya, ayah saya ahlus syirik, sampai enggak mau diucapkan salam dan lain sebagainya. Ini salah pembelajaran. Adab diutamakan daripada ilmu. Toh ilmu itu belum tentu benarnya, ya, karena ada banyak pendapat. Contoh, ada orang di dalam Islam itu ada teman bapak, ya, teman bapak non muslim. Apakah kita ini disuruh menghormati teman ya? Disuruh menghormati dalam hadis. Karena masih ada pertemanan dari bapak. Orang temannya saja non muslim disuruh, apalagi orang tua. Dan di dalam Islam juga dalam Al-Quran, orang tua yang non muslim itu wajib untuk dihormati selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah. Jelas Pak ya? Jadi orang tua yang kita orang tuanya muslim semua, alhamdulillah. Kalau ada orang tua yang non muslim, itu di dalam Al-Quran wa sahibahuma, dia itu adalah berinteraksi dengan kedua orang tua dengan baik. Kecuali kalau dia menyuruh atau orang tua menyuruh tentang kemungkaran, maka kita nggak boleh taat. Nggak boleh taat, bukan marah, nggak boleh taat. Jadi ada batas nggak boleh taat. Kalau menyuruh yang baik, kita wajib taat. Menyuruh yang baik, kita wajib taat walaupun non muslim. Kalau nyuruh nggak baik, berbuat syirik, mencuri, korupsi dan lain sebagainya, kita nggak boleh taat. Bahasanya nggak boleh taat. Nah, bagaimana nggak boleh taat itu? Ya dengan baik caranya. Jangan sampai dengan ini batasan seperti itu. Nggak taunya beda pendapat, beda ini sudah dikatakan yang lainnya. Ini kan keblinger ya.
Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya jelaskan tadi. Sekarang ra'yu ba'dil ulama, pendapat beberapa ulama tentang meninggalkan sholat. Tadi hadis-hadisnya sudah jelas ya. Nah, dari sininya bisa kita memahami, oh gini ya cara ulama mengistimbatkan hukum. Jadi kita akan tahu, jangan sampai berlandaskan hadis tanpa pendapat ulama lalu kita memahami hadis tersebut khawatir salah. Bagaimana pendapat ulama? Al-ahadits al-mutaqaddimah zahiruha yaqtadi kufru tarikas shalah wa ibahatu dam. Walakin katsiran min ulama'is salaf wal khalaf. Hadis-hadis yang disebutkan di atas tadi zahirnya itu menunjukkan kafir. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Habis itu halal darahnya. Maksudnya halal darahnya boleh Nah nih. Akan tetapi banyak ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf itu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama salaf. Kalau khalaf setelah 300 tahun atau 3 abad atau 3 periode. 3 periode itu maksudnya 3 silsilah ya. Jangan bicara 3 periode langsung ke sana. Jadi maksudnya 3 abad setelah itu disebut khalaf. Contoh Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Haramain, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam banyak ahli tafsir itu, Imam Ibnu Katsir, Abul Fida, itu semuanya adalah khalaf. Ibnu Jauzi, ada Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada juga Imam Haramain, ada juga Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar dan lain sebagainya, itu disebut khalaf. Khalaf itu setelah 300 tahun. Nah, jangan sampai dipahami, oh dia bukan salaf, dia khalaf. Ya salaf khalaf itu ya berdekatan, hanya beda setelah 300 atau sebelum 300. Baik. Berpendapat bahwa ala annahu la yakfur, bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur. Tapi saya perlu garis bawahi, maksudnya apa? Loh, kok berani sekali ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kufur, padahal hadis mengatakan kufur. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Mereka itu lebih faham daripada kita. Khawatir kita salah memahaminya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu orang yang nasirus sunnah, tinggal di Madinah, berkecimpung dengan orang-orang yang ahlul hadis. Walaupun banyak juga yang ahlul hadis pindah ke Kufah, ke Irak, ke Baghdad, ke Basrah, mengatakan bahwa tidak kafir kalau sekedar meninggalkan udzur ya. Contoh, meninggalkan satu sholat karena tidak udzur, karena sibuk atau yang lainnya, tidak kafir. Bal yufsuq wa yustatab, orang tersebut fasik, harus disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat dibunuh baru. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Tetap aja disuruh bunuh. Tapi dia tidak kafir. Kenapa? Dampaknya kalau nggak kafir masih dapat warisan, masih juga boleh dikuburkan di kuburan muslim, dan kita wajib untuk
memandikan, mengkafanin, mensolatin, memakamkan, wajib, karena dia kondisinya masih muslim. Ini bahayanya Pak, definisi muslim aja berakibat ke yang lainnya dan berakibat ke tetangganya atau orang sekitar. Dia muslim atau bukan? Oh, dia nggak pernah sholat itu, padahal sholatnya di mana? Di rumah terus. Dia muslim atau kafir? Muslim. Dan kita kalau nggak memandikan dosa nggak? Dosa. Nggak memakamkan dosa nggak? Tapi jelas kalau ada orang kafir, dia memang kafir, dosa nggak kalau kita nggak mandikan? Nggak dosa, karena dia non atau kafir. Jadi itu dampaknya. Apa sih kafir dan tidaknya? Nggak ada efeknya. Ada dampaknya bagi yang ahlul ilmi, yang ngerti. Bapak ini termasuk ahlul ilmi karena sudah ngerti. Dia sholat nggak ya? Oh, sholatnya di rumah atau sholatnya di kantor aja. Kalau di rumah gimana? Sholat, tapi di mana? Di kantor terus. Jadi pas sholat ke kantor gitu contoh. Sampai istrinya bilang dia nggak sholat. Terus kalau maghrib kemana? Ke kantor. Nggak taunya teman kantor bilang sholat dia di kantor. Nah, itu berarti muslim. Ya, jadi menghukumi itu tidak mudah. Jangan sampai dihukumi ke masjid enggak. Kalau enggak masjid kafir, enggak bisa, bahaya ini. Tapi memang seorang muslim ya harus ke masjid lah. Sebaiknya ke masjid. Tapi kita tidak boleh menghukumi orang Islam itu hanya ke masjid saja. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi biar kita hati-hati. Ya, karena nggak diterangkan gini nanti bahaya, jadi ekstrim nanti kayak tadi. Ulama menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat sengaja tapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, ulangi, bahwa sholat itu wajib, maka orang tersebut tidak kafir tapi fasik dan harus disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat dibunuh. Yang bunuh siapa? Pemerintah, bukan kita. Yang nyuruh taubat siapa? Pemerintah, bukan kita. Ayo kamu taubat nggak? Kalau nggak taubat ini udah banyak tentara saya ini. Nggak bisa. Harus pemerintah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, apa pendapat? Kalau Imam Abu Hanifah beda. La yuqatalu bal yu'azzaru wa yukhbasu hatta yusalli. Kalau Imam Abi Hanifah tidak berpendapat dibunuh orang tersebut, tapi yu'azzar itu dita'zir. Ta'zir itu diasingkan sampai dia itu sholat. Diasingkan. Dan dulu orang-orang Belanda ketika melemahkan jajahannya dengan diasingkan pemimpin-pemimpinnya, Bung Karno, Bung Hatta diasingkan. Tujuannya apa? Jauh dengan rakyat. Kalau jauh dengan rakyat nggak bisa komunikasi, lemah. Begitu juga orang tersebut, kata Imam Abu Hanifah, diasingkan. Ya, diasingkan di sana itu padang pasir Pak, ketemunya pasir, air, ya, nggak ketemu di hijauan, kehijau-hijauan seperti ini. Wa hamalu ahadits takfir alal jahid awil mustahillil tark. Adapun hadis yang menjelaskan tentang pengkafiran orang yang meninggalkan salat bagi orang yang mengingkari wajibnya salat. Wal mustahil tark wa araduha bi ba'din nusus, dan juga mereka menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyusraka bih, orang yang menyekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa selain syirik, apapun dosanya, zina, korupsi,
peminum khamar, bandar togel, apalagi mereka semuanya itu melaksanakan dosa besar, tapi mereka masih ada pengampunan dari Allah. Makanya kita juga tidak boleh ketika ada orang meninggal, oh dia ahlul maksiat, jangan disolatin. Yang melarang ini dosa. Kenapa? Dia itu wajib untuk disolat. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang, ada pertanyaan? Monggo silakan. Itu yang nggak sholat kan kafir harus dibunuh. Kalau yang aslinya kafir itu dibunuh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Dia kafir. Yuk kita malam-malam kita datangi rumahnya, kita bunuh. Nggak boleh. Ya. Jadi orang yang non muslim itu ada dua, kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Kita mayoritas, dia sedikit, tapi ulahnya masya Allah. Ada orang lewat di depan situ dipotong, contoh. Lah kita wajib merangi. Ya contoh, kecil tapi masya Allah bikin onar aja. Kegiatannya harus di ACC. Dia bikin dangdutan joget-joget di atas paha. Contoh, dia kecil dan muslim contoh. Emang sengaja dibuat peribadatan yang rame-rame. Nah, kita sebagai orang bisa mengkanter. Nganternya apa? Nggak diberikan izin. Ya, jangan dibunuh karena dia kan meranginya dengan cara itu ya. Kita sebagai ketua RT atau setuju ini buat keonaran terus ini. Gimana? Kita sepakat kita dengan cara yang baik. RT RW dikontak, jangan diberi izin kan. Kalau tetap melaksanakan berarti kan melanggar aturan. Nah, kita serahkan ke yang berwenang. Itu caranya. Nah, jangan menyikapi dia ini kafir. Boleh dong. Nah, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang dilindungi. Dia taat. Kita punya tetangga, dia baik kepada kita, kita wajib baik. Saya punya tetangga Nasrani, dia baik. Sampai saya malu kalau panggil saya Pak Ustadz. Dia orangnya baik banget. Baik, maka kita harus baik. Harus baik. Nah, jadi tidak semua orang yang non muslim kita musuhi. Kalau dia baik, hadis Islam rahmatan lil alamin. Nah, ketika dia itu ngasih makanan, selama makanan itu nggak tercampur dengan barang yang najis, boleh kita makan. Oh, dia tahu kalau kita muslim, ngasihnya apa? Buah-buahan, boleh. Ngasihnya apa? Makanan, tapi dia nggak pernah masak yang namanya babi dan anjing. Bolehkah kita makan? Boleh. Masakan mereka yang memang kita tahu mereka itu tidak makan anjing dan babi, boleh kita masak. Jangan sampai enggak, saya enggak mau makanan kamu. Dalam Islam juga boleh makan kamu, padahal dalam hatinya saya enggak pernah makan. Sakit enggak hati orang tersebut? Sakit, enggak boleh menyakitin juga. Jadi dalam bertetangga juga kita harus tahu. Dalam bertangga kata Imam Imam Syafi'i, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Pokoknya radius 40. Muslim dan enggak muslim disebut tetangga. Dan di dalam hadis hakul jar, ada hakul jar. Ada tetangga yang saudara kita, maka mereka dan muslim ada 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, hak tetangga, hak saudara, hak Islam. Kalau tetangga kita enggak saudara, punya hak 2, hak muslim dan hak tetangga. Kalau tetangga kita itu non muslim, punya hak 1, yaitu hak
tetangga. Nah, hak tetangga bagaimana? Caranya kita hormati kalau dia tidak memerangi kita, saling menghormati sehingga terjadilah kedamaian. Bahkan, nah ini waktu kurban nih. Bolehkah ngasih daging kurban ke orang non muslim sedangkan yang miskin sudah nggak ada darah itu? Boleh. Boleh untuk ta'liful qulub. Ta'liful qulub sih itu dong Ustaz, masjid itu bukan. Ta'liful qulub itu untuk melembutkan hati mereka. Jadi boleh. Selama yang miskin di sini sudah tercukupi, jangan sampai miskin masih banyak, dia non muslim kasih. Yang sana nggak kebagian yang muslim, yang nggak bagus juga. Berlebihan nggak bagus, terlalu ekstrim juga tidak bagus. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz, Monggo. bagaimana hukumnya kalau makam itu berdekatan dengan yang muslim dan non muslim? Oh ya, baik, baik. Terima kasih. Bagaimana hukumnya makam yang berdekatan dengan non muslim? Maka di dalam ulama membahas kenapa orang non muslim nggak boleh dimasukkan ke kuburan, orang muslim nggak boleh dimasukkan ke kuburan non muslim karena khawatir kesababan. Apa kesababan itu bahasa Indonesianya? Kepercikan adabnya. Itu ulama menjelaskan seperti itu. Jadi makanya tidak boleh ditaruh di kuburan non muslim. Nah, begitu juga anak yang kecil, apakah boleh ditaruh di non muslim? Nggak boleh. Takutnya kesababan dari adab tersebut. Itu penjelasan ulama. Ada dalam kitab ini dijelaskan, tapi hadisnya wallahu alam, tapi itu sudah kebanyakan ulama menjelaskan seperti itu. Alasannya tidak boleh dicampur. Kenapa non muslim tidak boleh ditaruh di muslim? Ya tadi khawatirnya juga menyebabkan yang muslim juga kena adabnya. Itu maksudnya. Kalau di Bekasi mungkin teratur ya Pak Ustaz. Tapi kalau di kampung-kampung di desa itu kan Iya. berdekatannya Iya. itu Ya seharusnya yang ngerti diatur. Tapi kalau di daerah saya kebanyakan muslim, saya ini ya muslim, dan kalau non muslim dimakamkan di daerah mereka, di daerah yang non muslim. Jadi contoh daerah saya itu Betek itu ya di sana mayoritas muslim, jarang ya. Ada sih non muslim 1-2, tapi kalau dimakamkan di daerahnya sendiri, di tempat khusus mereka sendiri. Makanya ini kan udah terjadi nih Pak. Iya. Mau bagaimana? Mau dibongkar? Nggak usah, cukup itu aja. Nggak usah. Memang ya, memang ada daerah-daerah yang 50-50. Biasanya mereka itu 50-50 itu ya 50% muslim, 50% non muslim. Nah, kuburannya biasanya ya dicampur. Kalau sudah terlanjur ya nggak usah dibongkar. Kalau yang akan terjadi hendaklah dimakamkan yang dekat sesama muslim. Ada seperti di Padurenan itu lokasi khusus non muslim, itu bagus. Terus khusus muslim itu bagus. Baik, ada pertanyaan lagi? Berarti kalau kayak tadi meninggal nggak sholat itu di makam di mana? Orang yang tidak sholat dan dia meyakini nggak wajib, berarti apakah kafir? Kalau dia masih meyakini wajib, kenapa kamu nggak sholat? Males saya. Kenapa males? Banyak kerjaan. Nah, iya. Tapi kalau kenapa nggak sholat? Orang sholat itu kan nomor 2, nomor 1 itu syahadat. Nah, ini perlu ditanya lagi Pak. Jangan-jangan guyon dia itu, kan ada ya. Kalau dia guyonan gitu, ditanya lagi, yang benar kamu jawabannya. Iya, sholat di nomor 2, nomor 1 itu syahadat. Makanya saya itu nomor 1 aja. Nah ini kan masih jangan dibawa kemana-mana ya. Nomor 1 aja. Maka
kan bingung menghukumi gini. Ini maksudnya beneran syahadat atau dia itu main-mainan ini? Ditanya lagi. Bagaimana hukumnya sholat? Ya wajib lah. Nah, beda lagi. Wajib. Kenapa nggak sholat? Males, banyak kerjaan nih. Ya, alasannya banyak kerjaan. Nanti kamu ke neraka ditanya oleh Allah, gimana? Kok saya dimasukkan ke neraka? Jawabannya kamu gimana? Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ya nggak bisa jawab ya, sudah takdirnya atau karena perlakuannya. Taib, jadi orang yang tidak melaksanakan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, dia akan dikategorikan kafir. Ada juga memang karena ketidakmengertiannya. Ada non muslim minta disolati seperti muslim, ada Pak, karena meyakini bahwa yang benar itu muslim. Coba, kita kan bingung, non muslim nggak pernah sholat, nggak syahadat juga, tapi dia minta disolati seperti muslim. Kalau kita mengandalkan akal bingung, tapi kita harus patokan dengan ilmu. Dia sholat nggak? Nggak sholat, ya sudah, nggak wajib kita. Terus bagaimana cara menyikapi secara kekeluargaan atau secara sosialnya? Ya sholatin aja, sholat duhur, terus makamnya ditaruh, bukan makam apa? Karena taruh sana. Kita sholat duhur. Nanti kalau misalnya, loh biasanya sholat jenazah itu di depan. Iya, dia kan nggak cocok jadi imam, harusnya jadi makmum. Ya kan, nggak cocok jadi imam, dia hanya cocok jadi makmum, maka ditaruh di belakang, padahal yang nggak disolatin, gitu aja. Ini namanya khilah. Khilah itu alasan, padahal nggak disolatin. Tolong dong disolatin. Ya udah, bawa sana kerandanya. Di mana? Di masjid, taruh di belakang sana. Kita sholat duhur. Kalau komplain nanti, ini ilmu juga. Kalau komplain, lah jenazah kan biasanya ditaruh di depan. Kenapa di belakang? Nah dia kan nggak pernah sholat, masa tak jadikan imam? Nggak cocok. Imamnya harus di depan. Harus sholat dulu. Kalau nggak sholat ya di belakang. Oh iya, kan dia nggak ngerti. Oh iya, ya udah, makasih. Padahal ya nggak disolatin. Beda dengan Pak bilang, orang nggak sholat kok disolatin. Apa yang terjadi dalam benak dia? Minta sholat nggak disolat-solatin. Intinya sih sama, intinya nggak disolatin, tapi penyampaiannya yang beda. Apakah itu termasuk orang munafik? Enggak. Nabi Ibrahim itu pernah, man fa'ala hadza, siapa yang menghancurkan patung besar-besar ini, kabiruhum hadza, yang gede itu, adanya nunjuk sini, yang gede itu. Man marah itu, masa patung bisa menghancurkan patung, kurang ajar. Ya nggak bisa lah. Sudah nggak bisa kok kamu sembah, kata Nabi Ibrahim. Tambah marah. Jadi boleh. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang Al-Quran. Jadi khilah itu boleh selama tidak kebablasan. Khilah itu beralasan. Imam Syafi'i di zaman itu kondisi dikuasai oleh Mu'tazilah. Pemerintah dikuasai oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang benar adalah kalamullah. Nah, dipaksa, dipanggil Imam Syafi'i. Bagaimana pendapat engkau wahai Imam Syafi'i tentang Al-Quran? Sebutkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini maksudnya ini jari. Ini jari itu makhluk. Jari kan dia bukan jari dia. Maksud hati adalah jari. Jari ini makhluk.
Nah, itu khilaf. Kalau Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad mengatakan makhluk. Ya dua-duanya betul. Tapi Imam Ahmad habis itu disiksa, Pak. Di penjara gara-gara gitu. Apa kata Imam Ahmad? Kenapa engkau enggak mengatakan seperti kata Imam Syafi'i? Saya khawatir di belakang saya ngikuti bahwa Al-Quran itu makhluk. Betapa banyak ribuan orang yang ngikuti saya, khawatir saya mengatakan makhluk. Imam Ahmad betul, karena makanya disuluki dengan Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i betul, itu boleh secara khilaf. Ya. Jadi dulu seperti itu, Pak. Sampai seperti itu, hanya untuk mengakuin saja. Bahkan ada ulama yang gak mau menerima panggilan. Panggilan apa? Jadi qadhi itu mahkamah, disiksa. Karena apa? Khawatir makan uang haram. Sampai segitu hati-hatinya. Jadi kalau kita lihat secara Masya Allah dulu seperti itu ya. Dan itulah kalau dalam pemerintahan itu seperti yang mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kemudahan, ketenangan, ketentraman, pemimpin yang adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, semakin baik, mudah-mudahan nanti semakin bagus, yang memperhatikan tentang agama juga. Sekarang itu kan ngeri ya, orang yang lawan jangan pakai politik identitas dan lain sebagainya, itu bahaya itu. Ya baik, saya tidak bicara karena bicara hal itu karena bapak-bapak sudah pada tahu. Ya, cukup? Sudah suruhkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis, tapi sebelumnya kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.